Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang insya Allah kisah ini akan memberi kepada kita pelajaran, mau'idhah hasanah, cerita yang membawa kepada kita untuk memberikan lebih iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini sekali lagi tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak di dalam hadis Rasulullah SAW. Hanya sebuah kisah yang kita boleh ambil pelajaran di dalam. Ada seorang laki-laki yang bernama, katakanlah namanya Sulaiman. Dia kerja sebagai kuli di sebuah pelabuhan, yaitu angkat barang. Tiap pagi dia turun daripada rumah selepas menunaikan sholat subuh di rumah. Ada keistimewaan yang namanya Sulaiman ini, yaitu dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bila teman-temannya bertanya, wahai Sulaiman, mas, abang, apa, kenapa kamu rajin sangat sholat sedangkan kamu terus miskin? Bertahun-tahun kamu jadi kuli, tidak berubah pun, tetap juga miskin. Namun Sulaiman menjawab, dia mengatakan, aku sholat bukan ingin menjadi kaya. Aku sholat dan aku tahu berapa kali saya mendengar ustadz-ustadz, kiai-kiai atau guru yang sering menyampaikan dakwah dan menyampaikan ceramah. Tidak ada jaminan bahwa sholat itu menyebabkan orang kaya. Lalu kenapa engkau masih sholat? Aku sholat karena aku ingin berbuat baik dengan Allah, sebab Allah perintahkan aku sholat. Aku yakin dan percaya kalau kita berbuat baik dengan Allah, kita dekat dengan Allah, pasti Allah dekat dengan kita dan pasti Allah akan berbuat baik kepada kita. Sebagaimana kita kepada manusia, kalau kita berbuat baik, orang yang baik tentu ingin membalas kebaikan yang kita lakukan. Itulah orang yang berbudi pekerti, orang yang berbudi berakhlak mulia. Jadi Sulaiman ini memiliki sesuatu keimanan yang sederhana, yang simple, tapi betul. Sederhana saja, ya prinsipnya saya ingin berbuat baik dengan Allah, sebab saya yakin siapa yang berbuat baik dengan Allah, pasti Allah akan berbuat baik dengan dirinya. Padahal Allah ini berbuat baik kepada seluruh makhluknya. Allah berbuat baik sesuai dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih. Hatta kepada orang yang derhaka, orang yang buat maksiat, orang yang menentang, bahkan orang yang tidak beragama Islam, Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Mereka diberi kehidupan, mereka diberi kesehatan, mereka diberi istri, diberi suami, diberi rumah dan lain sebagainya. Namun Sulaiman memiliki keimanan yang unik ini. Dia yakin, saya yakin. Nah, dijadikan sebuah cerita. Satu hari ketika dia bekerja, biasanya selepas sholat subuh dia berangkatlah dari rumahnya menuju ke pelabuhan naik sepeda atau naik bisikal. Kemudian pada hari itu ditakdirkan selepas makan siang, biasanya dia makan, membeli, atau kadang-kadang dia pun membawa bekal daripada rumah, kadang-kadang membeli di warung yang berdekatan. Lepas itu dia sholat duhur. Karena di tempat dia bekerja itu di pelabuhan ada musola, dia sholat duhur. Dia merasakan demam, dia merasakan sakit, maka dia memberitahu kepada bos dia, mandor dia, Pak, hari ini saya ingin pulang karena saya tidak sehat. Maka dia pun pulanglah dalam keadaan demam. Selepas saja makan siang, kemudian sholat duhur, dia pulang naik sepeda atau bisikal. Di tengah perjalanan, biasanya kalau pulang dia selepas sembahyang asar pun sembahyang berjamaah juga di musola tadi. Kemudian menjelang petang dia pulang biasanya sampai mendekati maghrib, sampai di rumah terus dia mandi sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib biasanya kalau ada pengajian, ada ceramah, dia tunggu di masjid atau di surau, dan kalau tidak ada dia pulang ke rumah. Isya dia datang kembali sholat, barulah dia pulang ke rumah, makan kemudian tidur. Baik.
Kemudian dia pulanglah tadi. Di tengah jalan terdengar suara azan asar. Belum sampai ke rumah lagi. Maka terdetik di hatinya, saya ingin sembahyang asar ini berjamaah. Dan di dalam hatinya juga ada perkataan, nggak usahlah sembahyang dulu, kan lagi demam. Awak tahu, awak paham lagi demam, tak payah sembahyang jamaah dulu lah, pulang ke rumah, ini sembahyang di rumah. Tapi hati kecilnya tetap mengatakan sembahyang, sebab saya ingin sembahyang jamaah dan selama ini tak ditinggalkan sembahyang jamaah, sayang rasanya. Akhirnya hatinya juga ya, melawan juga, tak payahlah sembahyang. Nanti kalau kamu sembahyang di masjid itu kan ramai orang, masjid itu dekat pasar lagi, jangan-jangan sepeda atau bisikal kamu pun hilang nanti kalau di sana. Namun ternyata iman dia, suara hati yang tulus ikhlas lebih diikuti oleh Sulaiman. Dia tetap datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang asar. Selepas saja sembahyang asar, seperti biasa doa sebentar, kemudian dia nak keluar dari masjid, ternyata didapati sepeda atau bisikalnya betul-betul hilang. Nasib dia, ya, musibah lagi bagi diri. Maka dia pulanglah. Dia pulang dengan naik angkutan umum, sampailah ke rumah sudah nak menjelang maghrib dalam keadaan yang sedih, penat lagi dia. Ketika itu istrinya keluar, kemudian menyambutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa bapak kelihatannya penat, sedih, dan kenapa tidak memakai atau tidak membawa bisikal atau sepedanya? Kemudian diberitahu, maaf hari ini sedang ada musibah, saya sakit demam. Kemudian saya pergi pulang tadi dengan bisikal tadi, ternyata bisikal tadi hilang ketika sholat jamaah, sholat asar, kena musibah. Alhamdulillah, untung dia punya istri ini, istri yang solehah, istri yang beriman, istri yang baik. Dia kata, wahai suamiku, ini adalah ujian daripada Allah, engkau adalah suami yang baik. Lihat, pertama sekali yang keluar daripada mulutnya mengatakan ini adalah ujian daripada Allah. Yang kedua adalah engkau adalah orang baik. Sehingga kesannya adalah engkau ini orang baik. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada engkau sebagai orang baik pasti kebaikan semuanya, meskipun engkau belum tahu apa kebaikan di dalamnya. Sang istri dengan tersenyum memegang tangan suaminya, bang sabarlah bang, engkau orang baik, pasti ada kebaikannya. Mari dibawanya ke dalam, kemudian makan, ya, kemudian mandi, kemudian sembahyang maghrib, agak tenang hati dia sampai ingat isya dan lain sebagainya, kemudian tidur di malam. Apa yang saya nak simpulkan adalah Sulaiman dan istrinya sederhana tapi beriman, yakin apa yang terjadi pasti ada hikmah dan kebaikannya. Besok harinya dia masih demam sehingga dia tak datang bekerja. 2 hari dia tak datang. Hari yang ketiga dia datang bekerja seperti biasa. Tapi dia sekarang naik angkutan umum, naik van, dia pergi untuk bekerja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya karena dia naik van itu selepas sembahyang subuh berjamaah dan kadang-kadang tunggu agak lama, akhirnya sering terlambat. Maka ditegurlah oleh bos dia, oleh mandor dia, Sulaiman, kenapa engkau terlambat? Maka Sulaiman terus terang, saya datang Pak selepas sembahyang subuh berjamaah. Mandornya mengatakan, wahai Sulaiman, tak payahlah sembahyang jamaah kalau kamu selalu terlambat begini. Kamu sembahyanglah, di sini nanti kamu datang terus sembahyanglah. Dia tidak tahu kalau sampai saja di tempat bekerja tentu matahari sudah naik dan tentu sudah hilang, habis masa atau waktu sholat subuh, sholat maghrib. Kemudian diingatkan, saya tidak mau tahu, kata bos dia, yang penting saya mau kamu datang jangan terlambat. Tapi Sulaiman masih tetap sembahyang jamaah di rumah. Akhirnya dia terlambat 2-3 kali dan akhirnya dibuang kerja. Dia tidak boleh kerja lagi. Dia tidak boleh kerja lagi. Hari itu dia pulang dengan sedih. Sampai di rumah pun istrinya melihat, kenapa Bang, hari ini aku dibuang kerja sebab aku sering terlambat. Sabar Bang, insya Allah ada kebaikan di dalam. 1 hari, 2 hari dia sembahyang tetap. Sekarang 5 waktu boleh sembahyang berjamaah di masjid. Satu ketika di kampung itu memang ada seorang
yang kaya namanya Pak Haji Harun. Dia adalah memiliki beberapa kedai atau toko emas. Pak Harun ini punya beberapa toko emas, sering sembahyang jamaah juga. Dan dia mengetahui Sulaiman ini salah satu daripada jamaah ataupun makmum daripada masjid di kampung itu. Pagi hari itu ketika dia pulang, kemudian lewatlah di depan rumah Sulaiman. Dia nampak Sulaiman itu ada di depan rumah sambil duduk, sambil merokok. Dia duduk depan rumah. Maka Pak Haji Harun menyapanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Pak Sulaiman. Pak Haji Harun mengatakan, "Kenapa beberapa hari saya lihat Bapak Sulaiman ini kelihatannya di rumah saja tidak bekerja?" Atau Sulaiman menceritakan bahwa dirinya sudah tidak bekerja lagi, sudah kena buang kerja. Maka Pak Harun tadi mengatakan, "Maukah kamu kerja dengan saya?" Sulaiman mengatakan, "Tentu saya mau, Pak." "Baiklah. Wahai Sulaiman, kamu tahu saya punya kedai atau toko emas ya, dan saya baru buka satu cawangannya. Dan sekarang ini baru nak beroperasi. Dan saya perlukan seorang satpam atau penjaga atau security untuk menjaganya. Saya akan beri kamu untuk kerja sebagai security di toko saya tersebut." "Wahai Sulaiman, ketahuilah, sesungguhnya sudah lama saya ingin menawarkan kerja ini kepadamu. Aku perhatikan kamu sholat di masjid dan saya yakin orang yang rajin sholat berjamaah di masjid adalah orang baik. Dan saya percaya bahwa orang seperti engkau pasti orang yang amanah. Dan saya ingin menawarkan kepadamu. Tapi saya tidak mau menawarkan kepadamu sebab saya tahu kamu sudah kerja. Saya tidak mau mengganggu kamu, tak mau mengatur pekerjaan kamu. Namun ternyata Allah telah memilih kamu untuk tidak memiliki kerja sekarang ini sehingga saya boleh menawarkan kamu. Kalau boleh saya tahu berapa gaji kamu?" Maka diberitahu sekian-sekian. Kemudian Pak Harun mengatakan, "Saya akan kasih gaji kamu 3 kali lipat daripada gaji kamu sebelum ini. Dan saya akan belikan kamu sepeda motor atau motosikal semata-mata supaya kamu senang dapat keluar daripada rumah ini naik motosikal pergi tempat kamu kerja. Kamu boleh menjaga malam sampai tidur di sana pun boleh, pulang rumah boleh, kamu menjalankan sholat 5 waktu tetap berjamaah silahkan, dan kamu boleh menikmati kerja itu asalkan kamu betul-betul bekerja, insya Allah." Maka Sulaiman, alhamdulillah ya Allah, gembira, dia bersyukur kepada Allah, masuk rumah memberitahu kepada istrinya pun gembira juga. Begitulah saudara dan saudara, Sulaiman tidak tahu, barangkali manusia mengatakan musibah ketika sakit, barangkali manusia mengatakan musibah ketika besikalnya hilang, barangkali dia musibah ketika dibuang kerja. Namun Allah punya planning lain, Allah punya rencana lain untuk Sulaiman. Dia angkat derajatnya sebab dia rajin menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Seperti tadi awal yang mengatakan, Sulaiman berprasangka baik bahwa Allah pasti akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan mendekatinya. Dan sekarang sudah akan dibalas oleh Allah ketika dalam dunia ini. Tapi kita tidak tahu. Andai kata Sulaiman diberitahu awal, "Wahai Sulaiman," mungkin malaikat datang begitu, "Pak Sulaiman, aku diutus Allah memberitahu kepadamu, nanti kamu akan sakit. Selepas sakit kamu nanti pulang. Ketika pulang sepeda atau besikal kamu hilang. Kemudian kamu akan dibuang kerja karena datang terlambat. Setelah itu baru kamu akan mendapat tawaran kerja yang lebih baik." Andai kata Sulaiman tahu, saudara dan saudari, pasti dia akan tunggu. Bila saya sakit ini, dia akan tunggu bila besikal hilang. Kalau tak hilang pun sengaja dia letakkan di sembarang tempat supaya cepat hilang. Karena dia tahu di sebalik hilang besikalnya akan diganti dengan motosikal. Allah yang akan mengganti. Jadi kesimpulannya, sabarlah, berimanlah. Kita tetap yakin, beriman al-ghaib, yaitu perkara yang gaib yang tidak tahu. Allah pasti berbuat baik kepada kita sepanjang kita berbuat baik kepada Allah. Musibah apapun yang kelihatannya musibah di mata manusia, sebenarnya Allah sedang menjanjikan, Allah sedang menawarkan, Allah sedang memberi kepada kita kebaikan yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.